Betul. Cuma perbandingan doang. Mana guys ya? Oke, ini teman-teman. Stok gula yang terjadi. Ya, ini lagi teman-teman ya stok ya. Lagi-lagi teman-teman stok itu berkaitan dengan apa namanya? Yang masuknya berapa, yang keluarnya berapa gitu ya. Jadi harus hati-hati juga. Bang ada di YouTube, nanti Andi Handri ini aja guys, Kak Handri upload di YouTube. Perbandingan doang tapi otakku udah ngebul. Iya sih, iya sih. Iya sih. Oke, teman-teman ya. Ini teman-teman harus data dulu pasokan sama yang terjualnya berapa, karena misalnya gini, logikanya adalah kalau misal dia dipasok di satu hari, dia nggak laku di hari tersebut, tentu saja itu akan jadi stok buat yang hari setelahnya. Gitu teman-teman ya, hari setelahnya. Betul betul. Betul. Jadi kalau misal hari ini stoknya nggak habis gitu, kalau bukan stoknya nggak habis, pasokannya itu nggak habis terjual, berarti di hari berikutnya pasokan yang hari ini kan jadi tambahannya, gitu teman-teman. Soalnya mirip banget sama yang tadi, please. Oh iya, Sia, kamu tadi udah ini ta? Aku tadi Sultoni, semangat Sultoni, bisa kok. Oke, nah ini teman-teman ya. Jadi ini misalnya dia pasoknya 8, ini 8. Ini 8, ini pasoknya berapa? 14, ini pasoknya pasokannya 9, kemudian ini berapa lagi? Ini 10, ini 8, ini 10, ini 9. 9 apa 11 ya? 11. 11. Kemudian ini kan pasokannya, berarti ini plus lah ya. Plus gitu ya. Harusnya harus habis sih teman-teman. Biasanya sih habis ini. Kalau misalnya kayak gini-gini biasa habis. Kemudian ini terjualnya, ini berarti minus 4. Ini minus 12-nya. Ini minus 8. Ini minus 12. Ini minus 8. Ini minus berapa? Minus 14. Ini minus 12. Oke. Stok itu berarti teman-teman yang tersisa ya. Stok itu berarti yang tersisa teman-teman. Boleh dikirimin aja, nanti kan dibahas, boleh BTA. Oke. Oh iya, boleh di tap-tap juga guys. Kalian terlalu fokus belajar ini. Sampai udah ngebul kepala, kalian lupa tap-tap guys. 46700 enggak Kak? Oke, kita coba bahas teman-teman. Ini misalnya pasoknya 8, terjual minus 4. Terjual 4, berarti kan masih ada sisa 4 gitu kan ya. Ini sisa 4. Kemudian di sini itu apa namanya, yang terjual 12, dipasok 14, berarti masih ada sisa 2. Gitu kan ya, ditambah 4 yang kemarin. Jadinya 6, betul teman-teman. 6. Kemudian 6, di sini terjual 8, dipasok 9, berarti ini jadinya 7. Betul ya? 7. Ini masih minus 2, berarti 5. Ini 5, betul. Kemudian yang ini 1 ya. Ini 1, ini 0. Betul, teman-teman. Kak, sapa aku please. Cat bukan kucing. Halo Cat bukan kucing. Kak, doain aku UTBK. Semoga kamu UTBK-nya lancar. Besok semua fresh. Kemudian kepalanya aman. Tidak ada gangguan dari sana sini. Kemudian angkanya mudah. Kak, ngitungnya gimana itu Kak? Oh, ngitungnya gimana? Oke. Nah, prinsipnya teman-teman ingat stok ya. Stok itu apa? Jadi gini. Bayangin teman-teman ada ini 5 teman-teman ya. Ada 5. Misal ada barang 5. Ada barang 5. Di hari itu misalnya gini. Kita punya barang 8. Di stok gini, di stok 8. Tapi yang terjual cuma 4. Karena yang terjual cuma 4, berarti di sini kita masih punya stok 4. Artinya tersisa 4. Tersisa 4. Gitu. Oke. Nah, kemudian di hari kedua, di hari Selasa teman-teman, dia masuk ke 14, terjualnya 12. Berarti kan masih ada pasokan 2 teman-teman ya. Masih ada pasokan 2 sebenarnya yang belum laku. Tapi kan kita udah punya 4 juga ke tadi teman-teman. Kita udah punya 4 di hari kemarin. Berarti di sini masih ada 6 teman-teman. Oke. Jadi 4 itu pasokannya, stok yang hari Senin masih belum habis. Tapi di hari Selasa itu masih ada 2 lagi. Gitu teman-teman. Nah di sini dia masuk lagi 9, terjualnya itu 8. Berarti masih ada patokan lagi 1. Nah, satunya itu kita tambah lagi sama 6, berarti masih ada 7 nih. Ada 7 kuintal gula tuh yang belum. Gitu. Oke, nah di sini kita punya 10, tapi terjualnya 12. Terjualnya 12. Nah, berarti kan ada minus 2 tuh.
Ada minus 2. Nah, minus 2 itu teman-teman, berarti kan kita harus ngambil dari stoknya. Makanya di sini tinggal 5. Nah, pas di sini dia imbang nih, teman-teman. Dia stoknya 8, lakunya juga 8. Berarti stoknya masih tetap 5. Gitu. Nah, di sini stoknya itu 10, teman-teman ya. Stoknya itu 10. Pasokannya 10, tapi dia terjualnya minus 14. Berarti kita ada ngambil 4 dari pasokan, berarti masih ada 1 di sini. Yang ini minus 12, ini berarti selisih 1, ya udah berarti di sini 0 lah. Impas dia selalu impas antara stok dengan penjualannya. Pasokan sama penjualannya. Kurang dan tambah ya. Iya, teman-teman, kurang tambah aja. Nanti ini pasokan 1 minggunya. Tapi betul, jadi kalau misal mau ditanya stoknya, ya berarti stoknya yang C ya, paling banyak ya. Begitu, C, betul. Betul, Nasafia, betul. Upload YouTube nggak Kak? Upload dong. Nanti habis ini kan di-upload guys. Cuma memang prosesnya lama, panjang-panjang teman-teman ya. Yang patung tadi boleh nih, patung tadi nih. Patung tadi boleh di ini. Oke Kak, paham. Abis ini Pam PM peluang dong Kak. Masih agak tricky nih soalnya. Yang tadi udah kita bahas guys yang peluang. Pamit Kak, ngantuk. Oke BTA. Apa nama channelnya ini guys? Livi. Ini udah ada tulisannya. Oke, nanti kan di-upload di sana juga ya. Pokoknya ini durasinya kan bakal jadi 2 jam lebih teman-teman ya. 2 jam lebih ini teman-teman nanti kan di-upload semua. Jadi diskusi apapun yang ada di sana nanti kan bakal coba taruh di sana. Oke. Jumlah stok terbanyak minggu itu adalah 7 kuintal. Benar ya teman-teman yang tadi ya. Ini kan ya stok terbanyak tuh kan. 7 kuintal kan ya. Benar. Kemudian apalagi tuh tadi. Stok gula dalam 1 minggu terbanyak. Stok gula dalam 1 minggu sebanyak 6 kuintal. Terjadi pada hari Rabu dan Minggu. Rabu dan Minggu. Salah ya. Rabu dan Minggu. Salah. Rata-rata stok gula per hari dalam waktu 1 minggu adalah 4 kuintal. Rata-rata. Nah berarti ini teman-teman cari rata-rata dulu berarti ya. Ini 10, 18, 28 ya. 28 bagi 7 hari. X bar nih. Jadi adalah 4. Oke, betul. 4, betul. Oke. Kak, doain Yono dan Hendra lulus UTBK jurusan perbaikan jalan Tegal. Kenapa jurusan perbaikan jalan Tegal sih? ZXY. Gak apa-apa lah guys, orang ini guys ya. Oke teman-teman, boleh di tap Kak, bentar Kak, masak mie boleh PWL. Masak mie dulu aja. Ayo Kak, bahas lagi. Lanjut. Berdasarkan pengalaman biooperasional, akan tercukupi jika sudah terjual 40% dalam minggu itu. Jika 1 kuintal gula dijual dengan harga 150.000, keuntungan pedagang dalam minggu itu adalah berapa juta rupiah? Kak, upload di YouTube ya? Iya, nanti kan di-upload di YouTube guys. Oh iya, jangan lupa di tap-tap juga guys. Aman guys. Kak, jurusan akuntansi subtes pendukungnya apa? Matematika teman-teman ya. Matematika guys. Enggak ding, kalau iya ding matematika ya. Pendukungnya pasti matematika sih. Pasti matematika sih ya. Cuma maksudnya hitung-hitungan sih. Hitung-hitungan pasti masuk. POK. Oke. Oke, yang ini yang terjual teman-teman, yang terjual ini ada, bentar kita lihat dulu, ini ada 4, 12. Kemudian ini ada 8. Kemudian ini ada 12 lagi. Kemudian ini ada 8, ini ada 14. Kemudian ini ada berapa lagi? Ada 12 lagi. Oke, kita hitung ya teman-teman ya. Kita hitung dulu. Bentar. Ini 20, ini 20. 20. Bener gak sih? Atau kan ada yang salah? Oh. Oh betul. Ini 20, 40 berarti ya. Ini 14, 12, 20, 6. 30, 70 ya teman-teman ya. Totalnya 70 ya. 70 kuintal yang terjual. Tapi dia bilang 40% dalam minggu itu. Jika 1 kuintal gula dan 150.000, keuntungan pedagang dalam minggu itu adalah berapa juta rupiah? Oke. Keuntungan itu teman-teman berarti udah dipotong sama operasional berarti teman-teman ya. Udah dipotong operasional berarti ini dikali dengan 150.000.
Tapi karena kita harus potong dengan operasional, teman-teman ya, harus dipotong dengan operasional. Berarti ini tuh harus dikali dengan 60% karena 40%-nya operasional. Benar nggak sih guys? 70 kuintal dikali 150.000 kali 60%. Ya nggak sih? 105 kali 60 ya. Betul teman-teman ya, kayaknya betul ya. 105 kita kali dengan 60. Iya sih, 6,3 betul ya. 6,3 juta teman-teman. 600 6 kali 5 30 betul. Ditambah guys, ditambah 4 tambah 12 tambah 8 tambah 12 tambah 8 tambah 14 tambah 12. Karena kan ini mau terjual kan, yang terjual kan. Yang terjual itu 70 kuintal. Kak, subtes pendukung teknik kimia apa? Kalau teknik kimia MIPA guys, MIPA guys. 60% dari mana? Oke, 60% dari mana? Jadi gini guys. 100%, misal 100% kita dapat nih. 70 kali 150.000 itu masih 70 apa 100%-nya. Tapi kan 40%-nya kan operasional, teman-teman. Kalau 40%-nya itu adalah operasional, tentu saja 60%-nya baru kita masukin ke keuntungan, ya enggak? Iya kan? K itu 70 dari jumlah penjualan. Betul, total penjualannya 70 kuintal. Betul. Kenapa 40%-nya operasional, Kak? Soalnya kayak nggak bilang itu operasional soalnya. Ini teman-teman ada di sini, guys. Berdasarkan pengalaman, biaya operasional akan tercukupi jika terjual 40%. Juga sudah terjual 40% dalam minggu itu, gitu kan ya. Jika 1 kuintal gula dijual dengan harga 150.000, keuntungan pedagang gimana? Nah, artinya gini teman-teman. Artinya, kalau kita udah 40% dari 70 kuintal itu sudah kita jual, artinya operasionalnya udah ketutup, gitu maksudnya. Nah, jadi 70 kuintal kita kali 150.000 itu 100%-nya. Nah, tapi kalau kita potong 40% itu baru operasionalnya. Gitu teman-teman. Nah, berarti keuntungannya di mana? Keuntungannya 60% tentu saja. 70 kuintal kali 150.000 kali dengan 60%. Gitu, guys. Oke. Ntar ya, teman-teman ya. Betul. Jadi kan kalau misal kita jualan ya teman-teman ya, keuntungan itu kan keuntungan itu kan akan kita dapat kalau kita udah punya udah dijual semuanya. Kemudian udah kita kurangin sama modal-modal kita, iya kan? Nah, modal-modal kita itu kita sebut dengan operasional tadi. Gak tahu guys, kalau misal pembobotan jurusan kan nggak tahu, bukan bidangnya Kak Handi kayaknya. Gak tahu JJ, kan nggak tahu. Betul. Jadi 60% itu keuntungan. Untungnya dari sini. Kenapa? Karena 40%-nya operasional. Jadi otomatis kalau misal mau cari untungnya 60% itu baru dapat untung gitu. Gitu, untungnya itu dari 60%-nya. Minum apa tuh, Kak? Minum obat, teman-teman, minum obat. Kan ini kan sakit, makanya kemarin kan ini nggak live gara-gara sakit, guys. Kan minum obat dulu. Oke. Iya, sakit kan nih, guys, kemarin. Sampai sekarang sih masih sakit, guys. Jadi kan ini pusing banget gitu, cuma kayak ada tanggungan kan ini belum live juga, belum ini ke kalian, jadi kayak ini. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Oke, pedagang merasa kurang aman untuk... Oh, nah yang ini teman-teman sebenarnya nggak perlu di ini ya. Tadi kita udah dapat ininya juga kan ya. Apa tuh yang tadi? 4, 6, 7, 5, 5, 1, 0 gitu kan. Ini kan stoknya ya. Ini kan stoknya. Kemudian dia tanyakan, merasa kurang aman untuk berjualan pada hari apa? Yang paling kecil stoknya lah. Iya nggak sih teman-teman? Yang paling kecil stoknya lah. Jadi di hari Senin, Sabtu, Minggu. Iya nggak sih guys? Nggak perlu kita ini lagi. Jadi teman-teman boleh diabaikan aja yang bagian ini ya. Rata-rata stok ditambah 1/4 simpangan baku. Nggak penting-penting banget. Karena secara logika teman-teman, kita itu akan merasa kurang aman kalau kita akan berjualan pada saat stok kita itu sedikit. Itu yang paling nyata gitu. Jadi makanya ya Senin, Sabtu, Minggu itu kita
Karena stoknya paling sedikit, kita pasti merasa kurang aman gitu. Gak mungkin pada stoknya banyak itu kita merasa terancam gitu. Tadi berapa Kak? Tadi berapa ya? 6,3 ya? 6,3 yang tadi. Yang mana? Oke, lanjut teman-teman, lanjut. Fine. Oh, yang ini dapat dari mana? 4, 6, 7 dari sini guys, yang tadi. Ngitung stok. Ngitung stok itu di nomor berapa tadi kita hitung guys ya? Nomor awal, nih. Ngitung stok yang tadi tuh loh. Plus 8 minus 6 itu 4, tambah stok yang ada di sini 6 dan seterusnya. Ngitung-ngitung, sorry. Ngitung-ngitung stok yang tadi tuh. Oke, coba sembuh Kak. Iya nih teman-teman, sakit kan? Ini gimana ya? Sakit. Oke. Pasokan kalau di jumlah juga hasilnya 70, betul. Pasokan juga kalau di jumlah hasilnya 70, betul. Yang ditanya stoknya guys. Lihat soal simpangan baku udah panik. Padahal cuma gitu. Iya teman-teman. Jadi dia bilang kan sebenarnya kan kalau misal dilihat nih, dia akan merasa aman kalau stok di hari itu sama lebih dari rata-rata ditambah ditambah setengah, seperempat simpangan baku. Nah berarti kurang amannya pas apa ya? Secara logika kurang amannya kalau misal stoknya berkurang kan. Stoknya itu simpangan baku itu buat apa? Sebenarnya simpangan baku itu teman-teman cuma buat pengecoh aja sih. Seakan-akan kita harus nyari simpangan baku dari data gitu. Padahal nggak perlu. Dalam hal ini teman-teman simpangan baku dari data ya teman-teman bisa cari pakai statistikanya. Tapi logikanya adalah dia bilang kan merasa kurang aman kalau satu hari itu dia harus lebih dari rata-rata. Coba teman-teman bayangin, rata-rata tadi kan kita udah hitung ya. Rata-rata stoknya itu dia adalah 4. Artinya ditambah seperempat simpangan baku, harusnya dia itu merasa aman kalau dia lebih daripada 4. Ya nggak? Harus lebih daripada 4 dia. Karena ditambah seperempat simpangan baku. Nah, kemudian teman-teman, ya di sini berarti kan harus lebih dari 4. Berarti yang kurang dari 4 atau cuma 4 itu dia merasa nggak aman. Jadi Senin, Sabtu, Minggu itu nggak perlu Jadi kita nggak perlu nyari simpangan bakunya. Capek. Oke. Lanjut teman-teman. Nah yang ini juga sebenarnya simpel ya teman-teman ya. Ini berkaitan dengan luas daerah, fungsi dan luas daerah ya. Fungsi dan luas bidang datar ya. Ini doang luas bidang datar doang. Yang ini udah jelas ya teman-teman. Yang ini apa guys? Oke. Ada yang A, ada yang D. Kenapa yang D, kenapa yang A guys? Ayo. Kenapa yang D, kenapa yang A? Gara-gara apa? Ada yang C. Gara-gara apa? Betul. Betul ya teman-teman ya. Jadi perhatikan lagi teman-teman satuan ya, satuan. Jadi dia bilang HM kuadrat. Betul teman-teman ya, HM kuadrat. Jadi kilometer, hektometer, dekameter, kemudian meter gitu kan ya. Dia kan harus naik ya teman-teman ya. Harus naik dia. Tapi ini kuadrat, ingat ya, ini kuadrat ya. Kuadrat ya. Jadi ini 36 memang, ini 36 meter kuadrat. Tapi dia naik dia. 1, 2 gitu teman-teman ya, 2. Dia 2 tangga teman-teman, tapi karena dia kuadrat, dia berarti kan bagi 100 ya. Satu tangga itu dia bagi 100, ini bagi 100 lagi. Jadi otomatis yang 36 meter kuadrat itu akan sama dengan 36 hektometer kuadrat dibagi dengan 10.000. Gini. Berarti jadinya 0,0036 gitu ya. Hektometer. Hektometer kuadrat. Gitu teman-teman. Nah cuma ini kan baru satu petak ya. Dia punyanya X petak teman-teman ya. Berarti nanti dikali X aja. Jawabannya yang D. Betul. Gampang ini. Betul. Yang ini mudah ya teman-teman ya. Lanjut. Jika jumlah petak kecil sebanyak 36 petak dan panjang sisi depan sawah adalah 16 meter. Panjang sisi samping sawah adalah berapa?
Berapa teman-teman? Jadi X-nya itu ada 36 teman-teman ya. X-nya ada 36. Gitu ya. X-nya 36. Tadi kan teman-teman udah sepakat bahwa kalau kita mau pakai meter aja ya, kita mau pakai meter. Berarti kan 36X gitu ya. 36X meter kuadrat. Berarti akan sama dengan 36 kali 36 meter kuadrat. Nah, dia bilang sisi depannya itu 12 meter gitu kan ya. 12 meter. Sementara petak-petaknya itu kan 6 kali 6 ya. Jadi kalau secara logika gini, petaknya itu ini 6, ini 6, ini 6, 6, 6 gitu kan ya. Jadi ini depannya ini 12 udahan. Depannya ini dia udah 12. Ini 12. Nah, berarti karena dia ada 36 petak, berarti ke belakangnya itu harusnya ada sebanyak 18. Ya enggak, teman-teman? Jadi ada 18 petak kecil nih sini. 18 petak kecil ke belakangnya itu. Ke belakangnya itu ada 18 petak lah seterusnya. Gitu. Nah, tapi ingat kan ya, 18 petak yang ini tadi itu kan setiap petaknya kan 6 ya, teman-teman ya. Setiap petaknya kan 6. Jadi harus teman-teman kalikan dengan 6. Kenapa 16? Karena ada 36 petak, guys. Ada 36 petak. Ingat ya, ada 36 petak. Kalau ada 36 petak berarti yang kan dia bilang ini, sisi depannya 12, berarti cuma ada 2 petak di depan kan. Nah, gimana cara nyusunnya yang lainnya ini tadi? Berarti kan ke belakang semua, teman-teman ya. Ke belakang semua kan. Berarti 18 di kiri, 18 di kanan. Iya enggak? 18 di kiri, 18 di kanan. Jadinya 36 kan? Ya enggak? Oke? Berarti tentu saja panjang sisinya ini itu adalah si 18 tadi teman-teman kalikan dengan 6 meter. Karena satu petak 6 meter. Gitu, 6 meter. Sama dengan 108 ya. 108 meter. Oke, aman-aman. Nanti nonton di YouTube aja guys. Oke. Lanjut. Easy lah ya. Oke. Sekarang teman-teman. Untuk keperluan pengairan tanaman, sawah dilengkapi parit yang letaknya di antara tiap-tiap petak kecil. Jika terdapat 2 baris petak sawah, masing-masing terdiri atas 18 petak dan lebar parit 0,5 meter, luas sawah beserta parit yang ada dalamnya adalah berapa? Sini aku ngelek. Kakak tadi apa kak? Yang tadi apa kak? Yang tadi 18 kali 6 aja. 18 petak ke belakang dikali dengan 6 meter panjang petak kecilnya. 108 meter. Oke. Ya ini berapa? Yuk. Boleh di-tap-tap aja dulu teman-teman. Dari banyak petak dibagi 2. Bang. Oke, jadi ini teman-teman ini lagi-lagi teman-teman divisualisasi aja teman-teman ya. Jadi setiap baris katanya ada 16 petak. Jadi kayak gini lah teman-teman. Jadi ada apa namanya? Kutip. Kok ini sih? Salin kutip. Sorry. Ya. Bentar ya. Nah ini. Ini kayak gini lah teman-teman. Jadi kayak kalau misal mau di sorry. Bentar ya. Ginilah teman-teman. Nanti visualisasinya kayak gini lah ya. Biar teman-teman kebayang gitu. Tapi dia ada banyak gitu. Ada 2 baris. Ada 2 baris 18. Ntar. Nah kayak gini lah teman-teman. Karena ada parit-paritnya gitu. Teman-teman. Oke, ada parit-paritnya gitu. Nah ini kan panjangnya 6 meter. Ini panjangnya 6 meter. Kemudian celah-celahnya ini tuh dia adalah 0,5 teman-teman. 0,5. Pertanyaannya teman-teman, kalau kita misal ada banyak nih. Sampai yang ke belakang itu. Sorry. Sampai yang ke belakang itu misalnya salin. Ntar. Kutip. Di sini kan. Ada kan sebanyak 18 ya teman-teman ya. Ada sebanyak 18. Pertanyaannya adalah luasnya berapa guys? Dari sini ke sini. Itu luasnya berapa?
Ke samping berarti ada 18 ya Bang? Betul, ada 18 ke samping. Jadi 1, 2, sampai 18. Oke, berarti gimana teman-teman? Pertanyaannya gini, ini kan 66, ini kan gampang. 6, 6, 6. Tapi yang hijau-hijau ini kita harus tahu ada berapa jumlahnya teman-teman. Ada berapa jumlahnya ini? Ini 0,5. Ini juga 0,5. Ada berapa banyak yang 0,5 meter ini parit-paritnya? 17 doang. Betul, paritnya cuma ada 17 doang. Cuma ada 17 teman-teman ya. Karena 18 ke samping kan ya. Betul, cuma ada 17. Jadi kalau misal mode ini teman-teman, ini totalnya dia adalah pertama, ini totalnya adalah 12,5 gitu kan ya. 12,5 meter. Yang ini. Yang ini teman-teman, yang ini itu adalah pertama 18 harus kita kali dengan berapa? 18 kita harus kali dengan 6. Ya kan ya, karena ada 18 parit. Tapi kita harus tambah lagi. Kita harus tambah dengan 0,5 tadi. 0,5 yang kita tambah dengan parit yang ada sebanyak berapa? 17 ya. 17. Enggak 14,5 Kak. Oh enggak. Ini sorry. Ini 0,5 guys. Ini 0,5. 0,5 bukan 2,5. Sorry Bintang. Kenapa dikali 6 Kak? Karena satu petak itu 6 meter kan? Satu petak itu 6 meter. Sementara di sini kan ada 18 petak kan? Jadi dia 18 kali 6 dari petak-petak sawahnya. Gitu. Oke? Ya udah berarti ini 108 gitu. Ini 108 ditambah dengan ini 8,5 ya. Gitu teman-teman. Berarti jadinya 116,5. Nah ini kalau misal dikali yang inilah ya. Dikali yang ini. Karena panjang kali lebar kan. P kali L gitu. Ini 12,5 dikali dengan 116,5. Gitu. 17-nya dari mana? Hitung paritnya. Hitung paritnya. 12,5 dari mana? Ini 6 tambah 6 tambah 0,5. 6 tambah 6 tambah 0,5. Demi susah banget Kak. Lo enggak tahu? Enggak tahu. Yang ini malah mudah. Si celahnya itu betul teman-teman. Jadi yang ini tuh celah-celahnya ini teman-teman. Celah-celahnya itu kan 0,5 atau si paritnya itu loh. Si paritnya itu kan ada sebanyak berapa. Nah, oke, kan diulang ya. Pertama, kita mau cari luasnya. Ini 6 tambah 0,5 12 meter. 12,5 meter. Nah, kalau di sini teman-teman ingat ya, kan setiap petak itu 6 meter. Dia ada sebanyak 18 petak ke kanan itu. Ya kan? 18 petak. Berarti 18 kali 6 meter. Tapi ingat kita masih punya parit-paritnya. Parit-paritnya kan cuma ada di tengah-tengahnya itu tadi kan. Makanya cuma ada 17 teman-teman. Petaknya ada 18. Jadi kayak ginilah teman-teman. Logikanya gini. Kalau kita punya petaknya ada 3, paritnya cuma 2. Kalau petaknya ada 4, paritnya cuma 3. Kalau petaknya ada 18, paritnya pasti ada 17 teman-teman. Paritnya pasti ada 17. Logis lah ya. Nanti ada peluang lagi nggak Kak? Yang susah tuh mahamin ceritanya. Betul, Evelyn. Evalin, betul. Betul. Oke, lanjut teman-teman. Biaya pemeliharaan tanaman padi tersebut mulai dari tanam sampai panen itu 650.000 per petak. Jika biaya pemeliharaan tanaman padi seluruhnya sebesar 26 juta, luas sawah yang ditanami padi adalah berapa, teman-teman? Berapa? Oke. Nah, berarti yang ini teman-teman cukup mudah ya. Jadi 26 juta teman-teman bagi dengan 650.000 aja. Ini teman-teman akan dapat petaknya, jumlah petak. Banyak petak nih. Banyak petak. Gini. Karena ini totalnya, kemudian ini per petaknya. Jadi ini adalah banyak petak nanti teman-teman dapatnya. Berarti ini dapatnya berapa guys? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya. Hah? Nah, salah guys. Ini kelebihan guys. Ini set. Nah gini. Berarti dia dapat 40 ya teman-teman ya. 40 petak. Benar nggak? 40 petak. Iya soal asli teman-teman. 40 petak. Oke 40 petak berarti teman-teman 40 petak. 40 petak. Oke 40 petak.
Kita akan kali teman-teman dengan ingat, karena satu petak itu adalah 6 kali 6 meter kuadrat, ini teman-teman harus kali dengan 6 kali 6 meter kuadrat. Karena kita mau cari luasnya, luas totalnya. Ya udah, berarti 40 dikali dengan 36 meter kuadrat. Berapa dah tuh? Betul, Dewan. 1440 nggak sih guys? 120 gitu lah ya. 1440 meter kuadrat. Oke. Betul. Betul. Lanjut teman-teman, lanjut. Habis guys. Habis ternyata guys. Habis. Oke. Kak, boleh lah lihat soal sebelumnya nggak? Easy kalau dikasih waktu banyak. Betul teman-teman. Boleh dilihat dulu. Mana? Sorry guys. Malah balik ke sini ya. Bentar. Mana? Ini nih. Ya, telat. Akhirnya. Oke, teman-teman. Kak, SS soalnya. Oke, Kak Andi bakal ini teman-teman, bagi teman-teman yang mau SS. Ini Kak Andi bakal ini dari belakang sampai depan. Teman-teman boleh, teman-teman kalau mau di SS ini. 1, 2, 3 SS boleh. Oke. 1, 2, 3 SS boleh. Lanjut. Ini. Lanjut. Ini. Lanjut. Ini. Lanjut. Ini. Kani bahasnya matematika aja teman-teman. Kani bahasnya matematika aja. Ini lagi teman-teman. Lanjut. Mana tadi? Ini juga. Nanti kan diupload di YouTube kok teman-teman. Jadi berapa menit ini? Ini 2 jam 17 menit ya. 2 jam 17 menit ini kan bakal upload ke YouTube kok. Aman-aman. Apa namanya? Yang apa namanya tuh teman-teman? Soal yang sorry. Kan itu punya soal PK day 2 ya teman-teman ya. Kan ini punya soal day 2 tuh teman-teman. Bapia Panggang day 3 Kak Handi. Boleh dong kasih Kak Handi soal guys. Kalian coba kirimin Kak Handi link soalnya biar Kak Handi bisa bahas gitu. Nama YouTube-nya apa Kak? Ini nih. Nanti Kak Handi upload ke YouTube teman-teman semuanya ya. Tapi kalau teman-teman mau nulis aja nggak apa-apa sih. Tapi masalahnya kita udah bahas tadi guys. Jadi memang lebih bagusnya teman-teman ikut live-nya sih. Tapi nggak apa-apa. Kan di ke YouTube juga kan pasti ada diskusinya teman-temannya. Jadi teman-teman diskusinya tuh teman-teman ikutin aja. Cuma memang pasti lama ya karena 2 jam gitu. Kan sambil jelasin. Udah sih guys, ini kayaknya terakhir. Oke. Jawaban soal terakhir tadi berapa ya? 1440 apa ya? Soal terakhir tadi berapa guys? 1440 tah? Oh iya betul, 1440 nih. 1440. Kaca petan dia apa? Aku tanggal 2 soalnya. Tanggal 2 masih lama gak sih guys? Iya teman-teman, di Kahandi udah jam 12. Sudah setengah 12 di sini teman-teman. Nanti teman-teman ya. Menurut kalian gimana? Kahandi live besok tuh mending pagi atau malam teman-teman? Pagi aja mungkin ya. Kahandi niatnya mau bahas ini teman-teman. Ini masih ada nih PK Day 2 nih teman-teman. PK Day 2 nih. Ini PK Day 2. Pagi aja tah. Pagi ya. Ya udah deh, pagi kalau gitu teman-teman ya. Nanti Kak Handi coba ngatur waktu biar paginya kita ini teman-teman. Mungkin kalau misal ini berarti di jam 10 mungkin ya. Jam 10 aman gak guys? Jam 10 aman gak ya? Jam 10 aman gak? Jam 10 gitu? Aman lah ya? Oke. Gak aman. Gimana dong? IG-nya kakak apa? IG-nya Kak Handi ini guys. Ini YouTube-nya, ini TikTok-nya. Sama aja sih teman-teman. Cuma kalau IG biasanya Kak Handi gak ngupload yang kayak gimana-gimana. Cuma gak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau follow juga gak apa-apa. Jam 9 aja. Oh iya, nanti teman-teman kalau misal teman-teman kayak bikin grup gitu. Kasih tahu Kak Handi teman-teman nih, kalau kalian bikin grup gitu, kali aja Kak Handi nimbrung di grup-grup kalian gitu. Pengen aja gitu. Kalau aja. Pagian aja boleh Kak. Kak Handi mau ini, Kak Handi mau olahraga. Kak Handi kan habis sakit ya teman-teman. Kak Handi pengen olahraga dulu. Gitu maksudnya. Gak apa-apa ya guys ya. Kapan up ke YouTube? Yang lagi bahas apa?
Grup Instagram kak. Kalian mau apa? Grup apa? Grup WA aja ta guys. Grup nggak bisa bilang ini di sini teman-teman. Grup yang hijau itu ta. Bisa nggak sih? Jam 10 aja nggak sih guys? Iya kan ya? Boleh ya? Kalian mau nambahin Kak Handi nggak guys? Bentar. Kak Handi lagi mikirin dulu. Kak Handi nomornya Kak Handi yang mana guys ya? Bentar. Tapi ini apa namanya teman-teman, ini bukan nomor pribadinya Kak Handi, tapi ini nomor kerjanya Kak Handi. Bisa jadi Kak Handi nggak aktif-aktif banget, tapi paling nggak Kak Handi tahu lah ya. Kak Handi tahu lah ya. Saluran aja Kak. Gimana sih cara bikin saluran guys? Kak Handi juga pengen tahu bikin saluran gimana sih guys? Kalian kasih tahu dong. Tambah daftar komunitas gitu tah? Atau gimana sih? Hah? Buat saluran di WA. Gimana tuh caranya? Gimana tuh caranya bikin saluran di WA? Kak Handi nggak tahu guys. Nggak paham kan nih gini-gini. Banyak tutor kak, grup biasa aja. Saluran kak bangun ke IG. Nah iya saluran, cari tutor di TikTok kak. Nanti kan dicoba. Nah ya udah deh, nanti deh ya. Nanti deh ya, nanti kan dilihat aja deh. Yang buat terus kita masuk. Oh, oke. Ini udah selesai, aku mau out. Boleh udah selesai kok guys, udah selesai. Udah selesai. Oke.